Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hora salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Salsabila Batubara dari program Ilmu Hukum. Saya selaku ketua dari kelompok 5 Hukum Agraria. Pada pagi hari ini, saya berserta kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi hak sewa dari mata kuliah Hukum Agraria. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang hak sewa. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman-teman saya sekalian. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan hak sewa. Untuk mengetahui hal tersebut, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan hak sewa atas tanah. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakim. Hak atas tanah juga terdapat dalam pasal 14 ayat 1 UU PA. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian hak sewa. Hak sewa adalah hak yang memberikan wewenang untuk menguasai tanah milik orang lain, di mana kita memberikan sejumlah uang kepada pemiliknya atas sewanya. Hak sewa juga diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 44 dan 45 UU PA. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari hak sewa. Yang pertama, bersifat perorangan. Yang kedua, tidak dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Yang ketiga, jangka waktu pendek. Dan yang terakhir, keempat, yaitu tidak dapat diahlikan sebelum mendapatkan izin. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, hak sewa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hak sewa atas bangunan, dan yang kedua, hak sewa tanah pertanian. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang hak sewa untuk bangunan. Hak sewa untuk bangunan adalah hak atas tanah yang lahir dari tanah hak milik orang lain. Di dalam UU PA tidak memberikan definisi mengenai hak sewa untuk bangunan. Selanjutnya, di dalam pasal 44 ayat 1 UU PA menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum untuk menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemilik tanah tersebut sejumlah uang sebagai sewa. Pembayaran uang sewa dapat dilakukan sebelum atau sesudah tanah dipergunakan. Jadi kesimpulannya, hak sewa untuk bangunan adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum untuk mendirikan dan mempunyai bangunan dengan membayarkan sejumlah uang sebagai sewa. Dan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara pemilik tanah dengan pemegang hak sewa untuk bangunan. Di dalam pasal 45 Undang-Undang Pokok Agraria telah mengatur mengenai subjek hak sewa untuk bangunan. Yang menjadi subjek hak sewa untuk bangunan yaitu pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga, badan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dan yang terakhir, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Sedangkan objek hak sewa untuk bangunan adalah hak milik, dan objek yang disewakan pemilik tanah kepada pihak lain yaitu tanahnya, bukan bangunannya. Saya akan meneruskan penjelasan dari teman sebelumnya tentang jangka waktu hak sewa atas bangunan. Berdasarkan asas nasionalitas yang terkandung di dalam UU PA. Pada dasarnya, membedakan kepemilikan hak atas tanah antara subjek hukum warga Indonesia dan warga negara asing. Warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia hanya dapat mempunyai hak atas tanah, salah satunya hak sewa untuk bangunan yang diatur dalam pasal 44 UU PA. Pengertian hak sewa untuk bangunan: pemilik tanah menyerahkan tanah yang disewa oleh seseorang atau badan hukum itu dalam keadaan kosong untuk kemudian si penyewa mendirikan bangunan yang secara yuridis juga dimilikinya. UU PA secara lebih lanjut tidak mengatur jangka waktu hak sewa untuk bangunan. Jangka waktu hak sewa untuk bangunan didasarkan atas kesepakatan pemilik
hak sewa tanah dengan pemegang hak sewa di dalam suatu perjanjian sewa menyewa tanah. Ketentuan UU PA hanya mengatur terkait jangka waktu yang dapat diberikan terhadap hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Pada ketentuan pasal 29 UU PA menyebutkan bahwa jangka waktu HGU dapat diberikan paling lama 25 tahun, dan terhadap usaha yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan waktu paling lama 35 tahun, dan atas permintaan pemegang hak dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 35 tahun, dan atas permintaan pemegang hak dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. Pada HGB, pasal 35 UU PA menentukan jika jangka waktu HGB paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang 25 tahun, dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Selayaknya HGU dan HGB, penegasan terhadap jangka waktu hak pakai diatur pada pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan hak pakai yang menyebutkan jika hak pakai dapat diberikan untuk jangka waktu 25 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun serta dapat diperbarui. Oleh karenanya, dapat dilihat bahwa terhadap jangka waktu hak sewa untuk bangunan tidak terdapat pengaturannya di dalam UU PA maupun pada peraturan pemerintah di bawahnya. Pembahasan selanjutnya mengenai hak sewa tanah pertanian menurut UU PA. UU PA memuat ketentuan pokok mengenai hak sewa. Hak sewa tanah pertanian diatur dalam pasal 53 UU PA sebagai suatu hak yang bersifat sementara yang akan dihapus dalam waktu yang singkat. Dalam penjelasan pasal 53 UU PA tersebut, disebutkan bahwa hak tersebut bersifat sementara. Maka dari itu, negara tidak dapat menyewakan tanah tersebut, sebab tanah itu bukan milik negara. Dasar hukum berlakunya hak sewa tanah pertanian adalah pasal 14 UU PA yang mengatur tentang penggunaan tanah secara efisien, dan khususnya untuk melaksanakan program pemerintah guna mencukupi sandang pangan rakyat. Maka, perlu diadakan perencanaan dalam pemakaian tanah-tanah pertanian. Kali ini saya akan melanjutkan tentang materi hak sewa tanah pertanian. Dengan berlakunya UU PA sewa tanah pertanian mendapatkan tempat dalam produk hukum tertulis di Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 38 tahun 1960 tentang penggunaan dan juga penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu. Selanjutnya Undang-Undang nomor 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah tertentu. Sekian dari penjelasan kelompok 5 tentang hak sewa hukum agraria. Semoga dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan kita bersama. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.